Saya tahu hari ini kelihatannya semua agak lesu dan lemah. Kenapa kira-kira ini? Semua pada sakit ya. Saya juga masih masih bindeng. Istilahnya orang Jawa bilang bindeng. Ada Ibu Diana tadi telepon pagi, minta maaf tidak bisa hadir di gereja karena satu keluarga, ibu, anak-anak, bapak juga sakit. Dari antara kita juga Ibu Eli. Mana Ibu Eli? Oh, Ibu Eli. Ibu Eli berlima sakit, semua sakit, aduh ya, jadi nggak bisa hadir juga. Pak Edo kemarin baru jadi dokter juga. Saya kira semua kita mengalami yang sama. Oma aku sehat karena tadi bilang, wah, itu Oma kita bisa belajar dari Oma ya, sehat apa. Nah, saudara, memang hari ini banyak yang akhir-akhir ini memang banyak yang sakit karena situasi dan cuaca yang memang bukan ada tapi memang sangat dingin, apalagi angin hari ini ya. Saudara, hari ini memasuki minggu yang terakhir di bulan Desember ini. Kita dihadapkan pada satu bacaan di mana Yesus di usianya yang ke-12 tahun berada di bait Allah. Satu cerita yang saya kira kita sudah sangat hafal, yaitu mengenai bagaimana Yesus atau Maria dan Yusuf kehilangan anaknya setelah pergi ke Yerusalem dan kemudian dijumpai kembali. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ini merupakan minggu terakhir. Besok itu sudah tanggal 31. Kita sudah melewati 1 tahun perjalanan hidup kita lagi. Ada banyak suka dan ada banyak duka juga yang kita lewati kan selama 1 tahun ini. Ada banyak suka, sukses, kelahiran, keluarganya Pak Frank diberkati dengan kelahiran seorang bayi, Caleb, Yosua. Ada banyak sukacita, sukses juga karena pekerjaan-pekerjaan. Ada banyak yang dapat tempat yang baru, gaji naik. Ada banyak kesempatan-kesempatan untuk berkarir. Ada banyak suka juga karena perjumpaan dengan sahabat, dengan keluarga. Kami berjumpa dengan ibu, kami berjumpa dengan keluarga-keluarga setelah 1 tahun di Amerika, pulang kemarin, kami senang. Ibu saya pulang 3 bulan atau berapa bulan ya, 3 bulan. Semuanya sukacita karena berjumpa dengan sahabat. Ada banyak hal yang kita terima dalam sukacita pada tahun ini. Tapi juga ada banyak duka yang kita alami. Ada banyak peristiwa-peristiwa duka yang kita alami pada sepanjang tahun ini. Kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi, papa, mama, yang mungkin lebih dulu meninggalkan kita. Ada adik yang baru saja, Ibu Lili, mengalami kedukaan beberapa hari yang lalu karena kehilangan orang yang dikasihi. Kita melewati tahun ini seperti sebuah dinamika grafik yang turun naik. Ada suka, ada duka yang kita alami setiap saat. Dan memang itulah kehidupan. Itulah sesuatu yang memang harus kita lewati. Kalau kita katakan bahwa hidup ini seperti sebuah dinamika, turun naik, turun naik. Saya ingin mengatakan bahwa hidup ini juga sebagai sesuatu yang mencari. Kita seperti sesuatu yang sedang mencari. Apa yang kita cari sepanjang tahun ini? Atau adakah yang kita cari sepanjang tahun ini? Seperti orang yang mencari, sebagian orang sudah mendapatkan. Tadi seperti tadi ada sukses, ada kerja yang didapatkan, ada yang mendapatkan sesuatu, banyak hal yang didapatkan. Tapi juga banyak orang yang mencari, tetapi belum mendapatkan. Bagi yang mencari dan belum mendapatkan, nasihat yang paling penting adalah kesabaran itu sendiri. Saya kira tidak ada kata di mana kita tidak mendapatkan kalau kita akan mencari terus. Yang dibutuhkan adalah sebuah kesabaran bagi hidup kita. Saya dan istri kemarin mendiskusikan bagian ini. Kesabaran macam apa yang kita harus miliki? Pak Pendeta mungkin gampang mengatakan kesabaran. Padahal kami yang mencari, kami yang berusaha itu tidak mudah.
Kami mencari sesuatu yang membuat kami nyaman, itu tidak mudah. Bertahun-tahun melewati masa-masa ini untuk mencari. Apakah dengan kata kesabaran itu semuanya menjadi gampang, menjadi selesai? Tentu tidak. Saya mengatakan ini untuk kita bisa melewati bagian ini, tahun ini dengan baik. Karena kesabaran itu menjadi sangat penting. Saya teringat ketika membaca ini, melihat Yusuf dan Maria. Ketika mereka mencari Yesus, mereka mencarinya selama 3 hari. Mereka sudah dari Yerusalem pulang lagi ke Nazaret, dan dari Nazaret kembali lagi ke Yerusalem. Kata apa yang paling tepat untuk mereka selain kata kesabaran? Cobalah bayangkan saudara sebagai orang tua, anaknya tidak telepon 1 jam saja, apa yang terjadi? Wah, tidak heboh ya. Saya ingat sekali waktu Bu Rina, saya pertama sekali datang ngurus apa namanya? Social Security, tiba-tiba gempa. Jadi saya disambut gempa dan angin kencang waktu itu pertama kali datang. Waktu gempa, kita di Indonesia, karena saya baru datang dari Indonesia, di Bali, kalau gempa begitu biasa-biasa saja. Saudara, kalau di daerah-daerah di mana itu kalau gempa goyang, itu biasa. Tapi mungkin karena di sini 1 kali itu baru gempa, wah, siapa yang langsung ditelepon? Bu Rina bukan telepon suaminya. Tapi yang ditelepon Hedrin. Saya kira ibu-ibu yang lain juga begitu. Nggak telepon suami atau istri, telepon anak-anaknya. Saudara, saya bisa merasakan bagian ini adalah bagian penting bagaimana relasi hubungan antara orang tua dan anak. Yusuf dan Maria mengalami hal yang demikian. Kehilangan 3 hari anaknya. Kehilangan Yesus selama 3 hari. Mungkin kalau kita di sini mungkin sudah heboh, sudah panggil 911, sudah telepon polisi, sudah untuk cari. Tapi Yusuf dan Maria dengan kesabaran berjalan lagi ke Yerusalem dan akhirnya menjumpai Yesus di bait Allah. Saya mau mengatakan ini kepada kita, tidak mudah untuk melewati kesabaran ini. Tidak mudah melewati masa-masa di mana kita harus menemukan dengan sebuah kesabaran. 1 tahun ini bagi saudara yang sedang mencari apapun. Bagi yang sudah mendapati, naikkan syukur kepada Tuhan. Tapi yang belum mendapatkan dan masih terus mencari, satu kata yang kita belajar dari Yusuf dan Maria, mari kita bersabar dan pasti kita akan mendapatkannya. Saya teringat seorang petani yang sangat jahat ketika dia mempunyai seekor keledai. Dia tidak suka sekali dengan keledai ini. Satu kali dia memasukkan keledai ini ke sumur dengan harapan keledai ini akan mati. Keledai ini berteriak-teriak. Dia bilang, wah, gak mati-mati nih. Caranya bagaimana? Dia ambil sekop, dia buang tanah. Dia ambil sekop, dia buang tanah. Keledai ini kan, wah, cilaka mati aku ini, katanya. Dikubur oleh petani ini. Tadinya dia berteriak-teriak, tapi petani akhirnya keledai ini diam saja. Tapi petani itu terus buang tanahnya. Setiap tanah yang jatuh ke punggung keledai mulai goyang-goyang. Keledai mulai goyang-goyang, tanah itu jatuh. Sekop datang, keledai mulai goyang-goyang, tanah jatuh. Sekop datang, dan saudara tahu sumur itu naik terus, dan dia sampai tanah itu tinggi, dan kemudian keledai itu keluar di sana. Selalu ada kesabaran yang mengarahkan orang pada bagaimana cara orang bisa menemukan sesuatu. Alkisah keledai ini jengkel digigit sedikit itu ya. Petaninya kemudian dia kabur. Tapi selalu saya mengatakan di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah himpitan melewati masa-masa ini, saya tahu bahwa kesabaran kita semua pasti akan mampu melewatinya. Saudara yang sedang bersedih karena ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi, bersabarlah melewati masa-masa ini, karena pasti akan ada masa di mana sukacita pun akan menjadi bagian dari saudara juga. Saudara yang sedang mencari sesuatu di mana kehidupan saudara, pernikahan, rumah tangga dan sebagainya, terkadang belum mendapatkan sesuatu titik-titik terang, bersabarlah, karena memang
Tuhan menyediakan waktu untuk terang itu. Dan di melewati semua kesabaran itu, kita bisa belajar dari Yesus. Tadi kita belajar dari Maria dan Yusuf, tapi hari ini kita belajar dari Yesus. Apa yang Yesus lakukan? Ayat 52. Dan Yesus makin besar, makin bertambah besar, dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Saya merenungkan bagian ini bersama Ibu Pendeta. Apa yang kita rasakan ketika membaca teks ini kami berdua? Saya mengatakan di tengah kesabaran, yakinlah bahwa kita akan semakin bertambah besar. Yakinlah bahwa kita akan semakin bertambah hikmatnya. Yakinlah bahwa kita semakin dikasihi oleh Allah. Karena dengan kesabaran yang demikian, maka bukan hanya fisik kita, bukan hanya secara fisik kita diberkati, tetapi yang lebih penting adalah bahwa kita diberikan hikmat dari semua pengalaman-pengalaman yang kita alami. Ketika saudara mengalami masa-masa yang sulit untuk ditambahkan kesabaran itu, maka yakinlah melalui itu ada hikmat yang kita dapatkan. Ada semakin Allah mengasihi kita dalam hidup kita. Karena tanpa keyakinan seperti itu, tentu menjadi sia-sialah kesabaran kita. Saya mengajak kita, satu hari kita akan lewati lagi di tanggal 31. Besok malam kita akan bersama-sama dalam ibadah malam tahun baru. Saya mengajak kita untuk semua orang yang saat ini sedang mencari dan sudah mendapatkannya, naikkanlah syukur di hadapan Tuhan. Tapi bagi saudara yang masih terus mencari apapun dan belum mendapatkannya, jangan berputus asa, tetaplah bersabar dan berdoa. Yakinlah bahwa di dalam setiap melewati kesabaran itu, saudara akan bertambah besar, hikmatmu ditambahkan, dan semakin dikasihi oleh Allah. Sama ketika Yesus mengalami hal yang demikian. Selamat memasuki ziarah perjalanan iman kita di tahun 2013. Dan biarlah kita menjadi orang-orang yang selalu mencari dan mendapatkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus menolong kita untuk mencari dan mendapatkan. Syukur kepada Tuhan. Amin.